pengasuhan kebidanan pada masa persalinan dan juga bayi baru lahir. Nah, untuk mempersingkat waktu, yaudah yuk langsung aja simak videonya. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian panggul, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu jenis-jenis panggul. Nah, jenis-jenis panggul itu ada empat macam. Yang pertama itu ada ginekoid, ada android, ada antropoid, dan juga platypeloid. Nah, kalau jenis panggul ginekoid ini, dia itu biasanya dimiliki oleh wanita. Jarak dari samping kanan dan juga samping kiri itu jauh lebih lebar daripada jarak dari depan ke belakang, dan dia ini bentuknya oval. Lalu ada yang namanya jenis panggul android. Ya, kalau jenis panggul android ini, dia ini rongganya sempit, berbentuk seperti hati. Biasanya ini dimiliki oleh pria. Nah, terus yang ketiga itu jenis panggul namanya antropoid. Dan kalau antropoid ini, dia ini berbentuk lonjong. Jarak dari depan ke belakang itu jauh lebih lebar daripada jarak dari kanan ke kiri. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya platypeloid. Nah, platypeloid ini dia bentuknya pipih karena jarak dari samping kanan ke samping kiri itu jauh lebih lebar daripada jarak dari depan ke belakang. Kita sudah mengenal jenis-jenis panggul. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian panggul atau anatomi dari panggul. Nah, jadi panggul ini termasuk jalan lahir keras karena dia terdiri dari tulang-tulang panggul. Nah, panggul ini terdiri dari 3 bagian utama. Ada yang namanya sakrum, ada yang namanya koksigis, dan juga oskokse. Nah, si koksigis ini dia sebenarnya masih termasuk ke dalam sakrum karena si sakrum ini terdiri dari 5 bagian ruas tulang plus koksigis. Jadi si koksigis ini masih bagian dari si sakrum. Nah, 5 ruas tulangnya ini namanya arteriol sakral foramina yang ditunjuk oleh nomor 2 ini. Terus di sakrum ini kan ada yang bentuknya seperti sayap. Di ini namanya ala of sacrum. Nah, di sini yang berbentuk seperti mirip potongan kentang, ini namanya the body of sacrum. Nah, terus di sakrum ini terdapat tulang yang menonjol. Tulang yang menonjol ini namanya promontorium, dia ditunjuk oleh nomor 5 ini. Nah, lalu di sini terdapat perbatasan antara sakrum dan juga ilium. Nah, jadi tadi kan yang tulang besar ini namanya oskokse. Nah, kokse ini terdiri dari ilium, ischium, dan juga os pubis. Nah, terus perbatasan antara si sakrum dan juga ilium ini namanya articulatio sacroiliaca. Nah, kenapa namanya articulo sacroiliaca? Karena dia tadi perbatasan antara sakrum dan juga ilium. Nah, di sini kan ilium nih. Nah, di ilium ini yang di ujung sayap ini namanya crista iliaca. Lalu yang di sini, bagian sini, yang pinggir sini namanya spina iliaca anterior superior atau depan atas. Lalu yang di sini spina iliaca anterior inferior atau spina iliaca depan bawah. Nah, lalu yang di sini kan tadi bagian ischium. Nah, di ischium sendiri itu terdapat ini yang tulang menonjol yang di bagian dalam. Itu ada yang namanya spina ischiadica namanya. Lalu di bagian bawahnya ini, sayap bawahnya ini, ada yang namanya acetabulum. Terus di sini kan juga terdapat bolongan. Nih, terdapat rongga di dua sini kan, itu namanya foramen obturator. Lalu di bagian bawah ischium ini, yang bagian bawah ini namanya ischial tuberosity. Nah, terus ini kita masuk ke os pubis atau tulang kemaluan.
Nah, di os pubis ini yang ditunjuk di sini, yang ditunjuk oleh nomor 16, itu namanya ischiopubik rabus. Nah, lalu yang di sini dia itu namanya simfisis pubis, dia itu tulang kemaluan, dia itu terdiri dari tulang rawan gitu. Terus di sini yang bagian sini yang ditunjuk oleh nomor 18 masih bagian dari pubis, itu namanya tuberculum pubik. Tuberculum pubik. Nah, lalu di bagian panggul ini kan ada yang titik-titik ini loh yang diperlihatkan seperti di gambar. Itu namanya linea terminalis. Jadi dia itu pintu atas panggulnya gitu. Jadi ini nih perbatasan pintu atas panggul namanya linea terminalis. Kemudian di sini ada yang namanya bidang Holtz. Nah, bidang Holtz ini sebagai pedoman untuk menentukan kemajuan persalinan, yaitu digunakan pada saat pemeriksaan dalam untuk menentukan sejauh mana penurunan kepala bayi. Nah, bidang Holtz ini dibagi menjadi 4. Ada bidang Holtz 1, bidang Holtz 2, bidang Holtz 3, dan juga bidang Holtz 4. Nah, bidang Holtz 1 itu promontorium atau tulang pada sakrum yang menonjol itu dia sejajar dengan pintu bagian atas simfisis. Nah, lalu bidang Holtz 2 itu Holtz 1 sejajar dengan bagian bawah simfisis. Lalu bidang Holtz 3 itu Holtz 1 sejajar dengan bagian spina ischiadica. Nah, lalu yang Holtz 4 ini dia itu Holtz 1-nya sejajar dengan bagian ujung dari koksigis. Selanjutnya kita akan mengenal dari anatomi kepala bayi. Nah, sama anatomi kepala bayi itu ada yang namanya os frontal. Os frontal itu dia ada di sini. Cuman os frontalnya kepala bayi itu masih terbagi menjadi 2, yaitu os frontal bagian kanan dan juga os frontal bagian kiri. Nah, lalu ada yang namanya os parietal. Os parietalnya juga sama, dia masih kebelah menjadi 2 gitu. Os parietal kanan dan juga kiri. Nah, os parietal itu dia yang paling besar, dia itu sebesar ini. Nah, di sini nih os parietal. Nah, tadi di sini os frontal. Terus di sini ada yang namanya os occipital. Os occipital itu dia cuman ada satu bagian doang, yaitu bagian kepala belakangnya gitu. Nah, dia ada di sini nih. Ini namanya os occipital. Lalu di sini ada yang namanya os temporal. Nah, terus kepala bayi juga terdapat 4 sutura. Nah, sutura ini yang tadi yang membelah bagian os frontal, os parietal gitu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya sutura frontalis. Nah, sutura frontalis itu garis yang ini nih. Garis yang membelah tadi si os frontal tadi. Jadi dia itu yang membentang atau yang membagi 2 antara os frontal kanan dan juga os frontal kiri. Lalu ada yang namanya sutura coronalis. Sutura coronalis. Nah, sutura coronalis dia itu ada bagian kanan dan juga bagian kiri. Lalu ada yang namanya sutura sagittalis. Sutura sagittalis dia itu yang membelah 2 si os parietal tadi. Nah, terus ada yang namanya sutura lambdoidea. Nah, sutura lambdoidea dia itu ada 2 juga. Dia itu yang membatasi antara os parietal dan juga si os occipital. Nah, di kepala bayi terdapat 2 ubun-ubun. Ada ubun-ubun kecil atau UUK di sini dan juga ubun-ubun besar, yaitu di sini. Nah, di kepala bayi juga terdapat glabella. Nih glabellanya di sini atau di sini nih, ini glabellanya. Dia itu yang membatasi antara sinsiput atau dahi, ini dahinya di sini, dan juga ke arah rongga mata gitu. Lalu di sini juga ada yang namanya foramen magnum. Foramen magnum itu kayak tengkuk bagian belakangnya. Nah, lalu ada yang namanya
Lalu ada yang namanya diameter bagian kepala belakang, dia itu terdiri dari yang pertama ada suboccipitobregmatica atau dari foramen magnum di sini. Foramen magnum kan di sini tadi sampai ke ubun-ubun besar, ubun-ubun besar bayi. Jadi jarak dari foramen magnum ke ubun-ubun besar itu namanya suboccipitobregmatica. Jarak dari sini ke sini, itu besarnya 9,5 cm. Lalu ada yang namanya suboccipito frontalis, yaitu dari foramen magnum sini ke glabale. Jadi jaraknya dari sini ke sini itu besarnya 11 cm. Lalu ada yang namanya fronto-occipitalis atau dari glabella sampai ke tonjolan kepala belakang. Dari glabella sini sampai ke tonjolan kepala belakang. Dia itu besar jaraknya sebesar 12 cm. Lalu ada yang namanya submentobregmatica. Submentobregmatica itu dari bawah dagu sini sampai ke UUB atau ubun-ubun besar nih. Jadi ini namanya submentobregmatica. Dia itu besarnya 9,5 cm. Lalu ada yang namanya mentooccipitalis, yaitu dari mandibularis sampai ke titik terjauh bagian belakang kepala bayi sini. Nah, ini namanya mentooccipitalis. Dia itu besarnya 13,5 cm. Nah, lalu ada yang namanya diameter biparietalis. Dia itu diameter terbesar gitu. Karena dia membelah dia dinamain diameter biparietalis karena dia itu jarak kedua dari os parietal, besarnya 9 cm. Nah, terus ada juga namanya diameter bitemporalis, dia itu lebih kecil daripada si diameter biparietalis. Dia itu jarak antara kedua sutura koronaria kiri dan kanan. Jadi kan sutura koronaria itu kan ada dua, kanan dan juga kiri. Nah, jarak terjauhnya itu, ujung-ujung terjauhnya itu namanya diameter bitemporalis, dia itu sebesar 8 cm. Selanjutnya kita akan membuat video mengenai pemeriksaan dalam. Nah, pemeriksaan dalam itu biasanya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persalinan ibu. Terus biasanya pemeriksaan dalam itu sendiri dilakukan ketika ibu baru datang ke klinik. Yang kedua 4 jam setelah pemeriksaan yang pertama. Yang ketiga itu pemeriksaan dalam biasanya dilakukan pada saat ingin merujuk ibu untuk mengetahui apakah ibu masih bisa dirujuk atau tidak. Lalu di sini saya sudah mempersiapkan alat dan juga bahannya. Di sini ada ceritanya sampah medis atau sampah kuning untuk membuang handscoon dan juga kapas DTT nantinya. Terus di sini ada handscoon DTT yang saya taruh di bak instrumen. Terus di sini ada kom kapas DTT. Terus di sini ada toples yang saya sudah lubangi belakangnya. Lalu saya lapisi dengan kaos kaki sebagai rahim ibu. Toplesnya ini saya taruh bawahnya dengan mangkok supaya tidak jalan-jalan. Terus di sini ada yang namanya kardusnya sudah saya bolongin dengan berbeda-beda lingkaran. Di sini ada yang 7 cm, di sini ada yang 6 cm, di sini ada yang 4 cm, di sini ada yang 5 cm, sama ada yang 3 cm. Terus di sini ada juga mangkok untuk sebagai bengkok. Nah, langkah pertama dari pemeriksaan dalam itu, yang pertama pastinya memberikan informed consent dan juga informed choice kepada pasien. Yang kedua itu cuci tangan, baru melakukan tindakan, dan juga memberitahukan hasil dari tindakan yang kita lakukan. Nah, langsung aja ke materi intinya. Tiga. Selamat siang Ibu, perkenalkan
Di sini saya Resti Aisyah, saya ditugaskan sebagai bidan jaga pada hari ini. Nah, karena kan ibu baru datang ke klinik dengan keluhan kontraksi yang sudah mulai teratur, untuk itu saya mohon izin kepada ibu untuk melakukan tindakan pemeriksaan dalam untuk mengetahui apakah ibu sudah mulai ada pembukaan atau tidak. Apakah diizinkan ibu? Iya, diizinkan bu. Oke, baik ibu. Sebelumnya saya mohon izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya bu. 3. Lalu setelah mencuci tangan, langkah selanjutnya adalah memakai handscoon. Nah, ini peralatannya sudah saya buka tadi sebelum mencuci tangan, dan juga di sini sudah posisi ibu itu kita posisikan dengan cara menekuk kedua lututnya seperti posisi ditotomi, dan saya juga sudah menaruh bengkok di dekat bagian bokong ibu. Lalu kita memakai handscoon DTP. Nah, setelah memakai handscoon, kita melakukan tindakan vulva hygiene. Ini itu tindakan vulva hygiene ditujukan untuk membersihkan vulva ibu. Nah, dengan cara membersihkan labia mayora, labia minora, dan juga bagian sebelahnya, lalu vulva bagian dari atas ke bawah. Nih, yang pertama, ambil kapas DTT yang sudah disiapkan tadi, lalu kita buka sedikit bagian vulva ibu, lalu membersihkan labia mayora sebelah kiri, lalu buang ke bengkok. Terus kita membersihkan labia mayora sebelah kanan, kita buang lagi kapasnya ke bengkok. Sama labia minora sebelah kiri kita buang langsung ke labia minora sebelah kanan. Dan yang terakhir membersihkan vulva bagian dari atas ke bawah gitu. Lalu setelah membersihkan vulva, kita baru akan melakukan tindakan pemeriksaan dalam. Nah, sebelum melakukan tindakan pemeriksaan dalam, kita jangan lupa untuk memberitahukan kepada ibu kembali bahwa kita akan melakukannya. Maaf ibu, tadi kan saya sudah melakukan vulva hygiene atau membersihkan alat kelamin ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tindakan dalam. Nah, tindakan dalam ini dengan cara tangan sebelah kiri kita itu membuka bagian vulva seperti ini, membuka bagian labia mayora, labia minoranya sedikit, lalu memasukkan kedua jari, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Tapi pertama-tama kita memasukkan jari telunjuk kita terlebih dahulu, baru memasukkan jari tengah kita terlebih dahulu, baru memasukkan jari telunjuk seperti ini, jari tengah, masukkan jari telunjuk. Nah, baru kita harus meraba porsionya gitu loh, sampai teraba. Oke, nah pas sudah tangan kita sudah masuk dua-duanya, merasa sudah masuk, tangan sebelah kiri kita gitu kita taruh di bagian fundus ibu, sambil agak menekan sedikit tangannya ke fundus. Nah, lalu setelah sudah
melakukan pemeriksaan, kita tarik tangan kita dengan cara seperti ini. Cara mengampitnya gini. Nah, tadi kan kita sudah melakukan tindakan, jadi setelah kita melepas tangan kita, mengeluarkan tangan kita dari selesai pemeriksaan dalam, kita tuh membuka sarung tangannya dengan cara kayak gini. Kayak membuka sarung tangannya digulung seperti ini loh, jadi biar cairan yang keluar juga nggak berceceran. Lalu jangan lupa buang ke sampah kuning, dan setelah membuangnya kita harus memberitahukan hasil tindakan yang kita peroleh tadi kepada ibu. Baik ibu, tadi kan saya sudah melakukan pemeriksaan dalam ya. Lalu dari hasil yang saya dapatkan bahwa pembukaan ibu itu sudah sebanyak 4 cm. Nah, nanti setelah 4 jam kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kembali ya Bu. Untuk sekarang ibu boleh melakukan aktivitas sesuka ibu, jalan-jalan, bisa makan juga Bu, minum ya Bu, jangan lupa. Lalu setelah 4 jam kemudian dari pemeriksaan yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan dalam kembali untuk memeriksa apakah ada proses kemajuan persalinan dari persalinan ibu sendiri. Dan tadi langkahnya sama, saya sudah mencuci tangan, lalu saya sekarang sudah memakai sarung tangan. Kemudian setelah memakai sarung tangan masih sama, yaitu melakukan vulva hygiene kembali dengan membersihkan labia mayora sebelah kiri sekali usapan. Lalu kita juga bisa menggunakan kapas yang sebelahnya dengan membersihkan labia mayora sebelah kiri, lalu buang. Habis itu membersihkan labia minora sebelah kiri. Bisa juga dengan kapas yang bagian sebelahnya membersihkan labia minora sebelah kanan. Lalu membersihkan vulva dari atas ke bawah. Lalu setelah melakukan tindakan vulva hygiene, kita baru melakukan pemeriksaan dalam kembali. Caranya dengan yang sama, yaitu dengan memakai 2 jari tengah dan juga jari telunjuk. Nah, yang pertama itu sama, yang tangan sebelah kiri kita itu membuka sedikit bagian vulva ibu, lalu memasukkan 2 jari kita. Yang pertama itu caranya memasukkan jari yang tengah terlebih dahulu, baru yang jari telunjuk. Nah, habis itu kita raba bagian porsionya. Nah, setelah kita meraba, tangan kiri kita itu kita pindahkan ke sebelah fundus ibu. Nah, ketika akan menariknya, jangan lupa untuk tangan kita yang sebelah kiri itu membuka kembali bagian vulva ibu, lalu seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah mengeluarkan sama seperti yang pertama, yaitu kita membuka handscoon-nya dengan cara seperti ini. Jadi cairan atau lendir darah yang ada di handscoon pun nggak berceceran. Lalu kita buang ke sampah kuning. Nah, setelah itu kita akan melakukan memberitahukan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan yang didapatkan. Bahwa mohon maaf izin memberitahu bahwa kan tadi saya sudah melakukan pemeriksaan kembali ya. Setelah 4 jam sebelumnya saya sudah melakukan pemeriksaan bahwa didapatkan kemajuan persalinan. Yang pertama, pada pemeriksaan pertama ketika ibu baru pertama kali datang ke sini, didapatkan bahwa pembukaan ibu masih 4 cm. Lalu pada pemeriksaan kedua, tindakan yang barusan saya lakukan,
didapatkan bahwa pembukaan ibu sudah bertambah, yaitu dari 4 cm ke 7 cm, dan kita tinggal menunggu pembukaan selanjutnya ya Bu. Dan ibu di sini masih boleh untuk melakukan aktivitas, dan juga jangan lupa ya Bu, jangan lupa untuk makan dan juga minum ya Bu. Jadi dari dua hasil pemeriksaan yang tadi saya udah praktekkan, jadi terdapat perbedaan kalau 4 cm itu di tangan saya besarnya seperti ini, dan kalau pembukaan 7 cm di tangan saya itu udah selebar ini, jadi kayak jauh berbeda gitu. Nah, ini menandakan bahwa persalinan ibu mengalami kemajuan. Ya, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga apabila ada salah-salah kata mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.